Hebat! Timnas Indonesia siap hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Bocoran jadwal mengejutkan dan persiapan ganas ke Arab Saudi. Kisah Simon Mneme yang pernah pesimistis timnas Indonesia bisa kalahkan Thailand, tetapi dibalikkan Shin Tae-yong. Harga pasaran Asnawi versus Ronaldo kuatah terungkap, jauh berbeda. Siapa yang paling bernilai di Liga Thailand? Seolah masih belum terima kenyataan, netizen Vietnam sebut timnas Indonesia sebenarnya tak akan lolos kualifikasi Piala Dunia tanpa bantuan ini. Tom Haye belum umumkan klub baru, Besiktas dan Sivasspor berebut, ada alasan mengejutkan di baliknya. Kisah STY hentikan latihan timnas Indonesia saat azan berkumandang. Bikin bulu kuduk merinding, seperti ini penjelasannya. Strategi busuk Vietnam. Siap main licik demi kalahkan timnas Indonesia. Pemain kesayangan Shin Tae-yong ini konfirmasi timnas Indonesia sedang negosiasi lawan Belanda, singgung soal peran ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Hebat! Timnas Indonesia siap hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Bocoran jadwal mengejutkan dan persiapan ganas ke Arab Saudi. Jadwal timnas Indonesia untuk TC di Jakarta dan persiapan ke Arab Saudi. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto baru saja membagikan jadwal persiapan skuad Garuda menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan mereka pada 5 September 2024 dengan melawan Arab Saudi di Jeddah. Setelah itu, laga kedua di grup C akan dilaksanakan pada 10 September 2024. Ketika tim Merah Putih akan menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Persiapan timnas Indonesia tergolong singkat karena mereka baru akan berkumpul pada 29 Agustus 2024. Nova Arianto mengungkapkan bahwa jadwal tersebut adalah rencana awal dan masih bisa berubah. Namun ini menunjukkan waktu persiapan yang terbatas bagi skuad Garuda. Untuk memaksimalkan persiapan, timnas Indonesia direncanakan berangkat ke Arab Saudi pada 1 September 2024, meski jadwal ini juga masih bisa berubah. PSSI telah memastikan persiapan maksimal untuk timnas Indonesia agar bisa tampil optimal dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berbagai strategi dan rencana telah disusun untuk memastikan skuad Garuda siap menghadapi semua tantangan yang ada di putaran ketiga nanti. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement. Kisah Simon Mneme yang pernah pesimistis timnas Indonesia bisa kalahkan Thailand, tetapi dibalikkan Shin Tae-yong. Kisah Simon Mneme, mantan pelatih timnas Indonesia, menawarkan sudut pandang menarik tentang ketidakmampuannya mengalahkan Thailand.
Selama 10 bulan masa kepelatihannya, Mcmanamy hanya membawa timnas Indonesia meraih 2 kemenangan dari 5 pertandingan. Kemenangan tersebut hanya tercapai melawan tim-tim lemah dalam laga uji coba seperti Myanmar dan Vanuatu dengan skor telak. Namun hasil buruk Mcmanamy terlihat jelas saat melawan tim-tim kuat, terutama saat kalah 0-3 dari Thailand dalam kualifikasi Piala Dunia pada 10 September 2019. Setelah kekalahan itu, Mcmanamy menyatakan bahwa ekspektasi supporter Indonesia yang berharap timnas bisa menumbangkan Thailand adalah hal yang tidak realistis. Supporter punya ekspektasi besar agar Indonesia mengalahkan Thailand, tapi ekspektasi supporter tidak realistis, ujarnya. Pernyataan pesimistis Mcmanamy terbukti salah berkat pelatih baru Shin Tae-yong. Di bawah bimbingan pelatih asal Korea Selatan ini, timnas Indonesia menunjukkan perkembangan pesat. Shin Tae-yong tidak hanya membenahi skuad senior, tetapi juga meraih kesuksesan bersama timnas Indonesia U23. Pada Piala AFF U23 2023, timnas U23 berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 3-1 di semifinal. Sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa harapan supporter Indonesia untuk mengalahkan Thailand kini tidak hanya sekadar mimpi. Harga pasaran Asnawi versus Ronaldo Quater terungkap, jauh berbeda. Siapa yang paling bernilai di Liga Thailand? Terungkap perbedaan mencolok antara harga pasaran Asnawi Mangkualam dan Ronaldo Quater, dua pemain timnas Indonesia yang akan beraksi di Liga Thailand 2024 hingga 2025. Ronaldo Quater baru saja resmi diperkenalkan sebagai bagian dari Muang Thong United dengan nomor punggung 99. Ini menjadikannya sebagai salah satu pemain Indonesia yang meramaikan Liga Thailand musim ini, menyusul kapten timnas Asnawi Mangkualam yang sudah lebih dulu bergabung dengan Port FC sejak Januari 2024. Asnawi Mangkualam yang tampil mengesankan bersama Port FC memiliki harga pasaran yang jauh lebih tinggi dibandingkan Quater. Berdasarkan data dari Transfermarkt, harga pasar Asnawi kini mencapai 5,65 miliar rupiah, lebih dari 2 kali lipat harga Ronaldo Quater yang hanya sekitar 2,61 miliar rupiah. Perbedaan ini wajar mengingat Asnawi adalah pemain yang lebih berpengalaman, sementara Ronaldo Quater masih muda dan baru pulih dari cedera parah yang sempat menurunkan nilai pasarannya. Namun kesempatan emas terbuka lebar bagi Ronaldo Quater untuk meningkatkan harga pasarnya dengan tampil impresif di Muang Thong United. Jika ia bisa menunjukkan performa terbaiknya, peluang untuk menaikkan nilai pasarannya sangat besar. Kehadiran kedua pemain di Liga Thailand juga membuka kemungkinan mereka saling berhadapan di lapangan. Ronaldo Quater sebagai penyerang dan sayap mungkin akan berhadapan dengan Asnawi yang berposisi sebagai bek kanan dalam pertandingan yang digelar pada 19 Oktober mendatang. Duel ini akan menjadi salah satu momen menarik dalam Liga Thailand 2024 hingga 2025, mengingat keduanya memiliki peran penting di tim masing-masing. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall for Seolah masih belum terima kenyataan, netizen Vietnam sebut timnas Indonesia sebenarnya tak akan lolos kualifikasi Piala Dunia tanpa bantuan ini. Dan ini penjelasannya. Kritik netizen Vietnam terhadap keberhasilan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, netizen Vietnam tampaknya masih sulit menerima kenyataan bahwa timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Vietnam tidak. Beberapa netizen Vietnam melontarkan sindiran tajam kepada timnas Indonesia, mengklaim bahwa keberhasilan ini tidak mungkin diraih tanpa bantuan pemain naturalisasi. Sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang melaju ke putaran ketiga, timnas Indonesia menjadi sorotan. Di edisi sebelumnya, Thailand dan Vietnam juga sempat mencapai putaran ketiga tetapi akhirnya terpuruk di posisi bawah klasemen. Untuk lolos ke tahap ini, timnas Indonesia harus menghadapi berbagai tim kuat dan meskipun tidak mampu mengatasi Irak di putaran kedua, mereka berhasil mengeliminasi dua tim ASEAN lainnya, Vietnam dan Filipina. Sebagian netizen dari Asia Tenggara, terutama dari Vietnam, meragukan pencapaian timnas Indonesia. Mereka berpendapat bahwa sukses Indonesia tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan banyak pemain naturalisasi Eropa. Kritik ini muncul dari beberapa netizen yang menganggap keberhasilan timnas Indonesia kurang berharga. Indonesia terlalu banyak pemain naturalisasi jadi kurang menarik, kritik Duc Duong. Jangan bilang ini Indonesia, ini timnas Indonesia dengan kewarganegaraan Belanda, ujar Tung Teran. Tanpa pemain asing dalam kurung naturalisasi, bagaimana kalian bisa ke Piala Dunia dan mengalahkan Vietnam? Tulis Tang Nguyen. Namun tidak semua komentar dari Vietnam bersifat negatif. Legenda sepak bola Vietnam, Doan Minh Xuong, secara terbuka mengakui bahwa timnas Indonesia kini memiliki level yang lebih tinggi dibandingkan timnya. Mereka terus meningkat dan memiliki kekuatan luar biasa. Baik Vietnam maupun Indonesia masih belum mencapai level Asia, namun Indonesia lebih dekat ke level kontinental dibandingkan Vietnam, ujar Doan Minh Xuong. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Tom Haye belum umumkan klub baru. Besiktas dan Sivasspor berebut, ada alasan mengejutkan di baliknya. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, masih belum mengungkapkan klub barunya setelah berpisah dengan SC Heerenveen di Eredivisie. Sebelumnya, Haye sempat dikaitkan dengan Como 1907, tim promosi Serie A. Namun manajemen Como FC akhirnya menegaskan bahwa gaya permainan Haye tidak sesuai dengan strategi mereka. Kini Tom Haye menarik minat dua klub besar Liga Turki, yaitu Besiktas dan Sivasspor. Kabar ini diungkapkan oleh jurnalis olahraga Turki Ertugrul Dalbasti melalui media sosial X pada akhir Juli 2024. Selain Sivasspor, Besiktas juga menunjukkan ketertarikan pada Tom Haye, cuit Dalbasti pada 9 Agustus 2024. Dalbasti menjelaskan bahwa ketertarikan Besiktas dan Sivasspor pada Haye tidak terlepas dari penampilannya yang mengesankan di Heerenveen. Dalam 86 pertandingan bersama klub Belanda tersebut, Haye mencetak 7 gol dan menyumbangkan 13 assist, menjadikannya motor serangan utama. Pemain Indonesia berusia 29 tahun ini dibesarkan di Belanda dan telah menjadi pemain reguler di Eredivisie. Ia menjadi dinamo dan penggerak tim di Heerenveen selama 2,5 musim terakhir, kata Dalbasti.
Jika bergabung dengan salah satu klub Turki, level permainan Tom Haye diperkirakan akan meningkat berkat kesempatan bermain bersama pemain-pemain kelas dunia. Di Beşiktaş misalnya, ia bisa berlatih dan bermain bersama Alex Oxlade-Chamberlain, mantan winger Arsenal dan Liverpool, serta Ciro Immobile, penyerang timnas Italia yang pernah bermain untuk Napoli. Selain itu, Beşiktaş dilatih oleh Giovanni van Bronckhorst, legenda timnas Belanda berdarah Indonesia. Dalbasti meyakini bahwa Haye akan mampu beradaptasi dengan baik di Liga Turki berkat kemampuannya yang kompetitif. Haye termasuk dalam 10 besar gelandang tengah di Eredivisie dalam hal umpan kunci dan akurasi umpan, tambah Dalbasti. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kisah STY hentikan latihan timnas Indonesia saat azan berkumandang. Bikin bulu kuduk merinding, seperti ini penjelasannya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dalam kurung STY memiliki kebiasaan menghentikan sesi latihan saat azan berkumandang. Menurutnya hal ini adalah bentuk penghormatan terhadap agama mayoritas pemain. Momen STY menghentikan sesi latihan saat azan berkumandang ini pertama kali dilakukan saat melatih timnas Indonesia U19 di Stadion Madia pada Juni 2022 silam. Latihan tersebut dilakukan sebagai persiapan mengarungi Piala AFF U19 2022. Dalam turnamen itu, Indonesia tergabung di grup A bersama Thailand, Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Brunei. Kala itu jadwal latihan timnas Indonesia memang berbarengan dengan waktu sholat maghrib. Mereka mulai berlatih pukul 17.00 waktu Indonesia Barat selama 1 hingga 2 jam. Selama ini memang begitu, ketika azan latihan dihentikan 1 hingga 2 menit sampai azan selesai. Hal itu merupakan salah satu cara menghargai agama pemain, ujar STY kepada awak media 26 Juni 2022 lalu. Usut punya usut, sebelum resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada akhir Desember 2019 silam, rupanya STY lebih dulu belajar seputar kebudayaan Islam di Jakarta. Setelahnya dia mengunjungi Korean Cultural Center di Indonesia dan mendengarkan ceramah dari pakar budaya Islam. Dia bahkan menunjuk minat aktif dan mengajukan sejumlah pertanyaan, sambungnya. Sikap saling menghormati yang dijunjung STY membuatnya kini dicintai para pemain hingga supporter timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love. Strategi busuk Vietnam. Siap main licik demi kalahkan timnas Indonesia. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, tengah berusaha keras mengembalikan kejayaan timnya setelah beberapa tahun mengalami penurunan performa. Salah satu bukti penurunan tersebut adalah kekalahan berturut-turut dari timnas Indonesia. Kabar baiknya, Vietnam akan kembali bertemu Indonesia di akhir tahun ini dalam grup B ASEAN Cup 2024. Untuk mempersiapkan diri, timnas Vietnam sudah mulai berbenah. Menariknya, Kim Sang-sik memiliki 3 kriteria unik dalam pemilihan pemain yang diungkapkan oleh asisten pelatih Choi Won-kwon. Pertama, Vietnam mencari pemain dengan postur tinggi untuk posisi back.
Kedua, mereka memilih gelandang yang memiliki pemahaman teknis yang baik. Terakhir, untuk posisi striker, mereka menginginkan pemain yang nakal, yaitu yang tidak ragu melakukan segala cara untuk keuntungan tim. Choi Won Kwon menjelaskan, dari sudut pandang profesional staf pelatih, kami memerlukan bek yang tinggi, gelandang teknis, dan striker yang nakal. Namun kriteria terakhir tentang striker yang nakal bisa jadi pedang bermata dua. Sifat nakal ini memang bisa memberikan keuntungan, tetapi juga berisiko menimbulkan kritik dari supporter. Sebagai contoh, Van Toan adalah striker Vietnam yang pernah dikenal karena kontroversinya. Pada tahun 2021, ia sengaja terjatuh saat melawan Malaysia dalam kualifikasi Piala Dunia. Meskipun tidak ada kontak fisik, wasit tetap memberikan penalti kepada Vietnam yang akhirnya memenangkan pertandingan 2-1. Ini menunjukkan bahwa strategi nakal bisa memicu reaksi yang beragam. Seperti yang ditulis oleh Soha, kriteria striker yang nakal pasti akan membuat banyak orang heboh. Kecerdikan ini mengingatkan kita pada momen-momen ketika striker Vietnam memanfaatkan triknya untuk keuntungan tim. Namun Shin Tae-yong, pelatih Indonesia, mungkin tidak perlu terlalu khawatir karena adanya VAR yang memberi wasit kesempatan lebih besar untuk membuat keputusan yang tepat. Pemain kesayangan Shin Tae-yong ini konfirmasi timnas Indonesia sedang negosiasi lawan Belanda, singgung soal peran ini. Pemain kesayangan Shin Tae-yong, Mark Klok, mengkonfirmasi pertandingan timnas Indonesia melawan Belanda. Mark Klok mengakui pembicaraan soal timnas Indonesia melawan Belanda masih terus berlangsung. Kabar bergulirnya pertandingan antara Belanda yang sering disebut dengan Timnas Pusat dan Timnas Indonesia sebagai Timnas Cabang ini dicetuskan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Mark Klok yang merupakan pemain naturalisasi asal Belanda menyebut ada andilnya dalam mewujudkan pertandingan tersebut. Ya, kita konfirmasi, kita sedang bicara dengan Federasi Belanda, kata Mark Klok di Stadion Sijalak Harupat. Saya bantu juga sedikit, semoga kita ada kabar baik nanti, kata Mark Klok. Sayangnya, Mark Klok enggan memberikan bocoran mengenai detail pertandingan tersebut. Dalam kurung, spoiler, harus tanya Bapak Erick Thohir ya, kata Klok tertawa. Meski ambil bagian dalam rencana itu, Klok memastikan kan tetap profesional membela timnas Indonesia. Meski menghadapi mantan negara sendiri, Klok mengaku masih mencintai dua negara ini. Harus profesional, tentu ini lawan mantan negara, saya sebelumnya, sekarang negara baru. Tapi saya punya hati untuk dua negara ini, kata Klok. Meski menghadapi mantan negara sendiri, Klok mengaku masih mencintai dua negara ini. Harus profesional, tentu ini lawan mantan negara, saya sebelumnya, sekarang negara baru. Tapi saya punya hati untuk dua negara ini, kata Klok. Klok bahkan bersemangat untuk kembali membuka laci bajunya demi menggunakan jersey unik miliknya. Klok memiliki jersey setengah timnas Belanda dan timnas Indonesia. Jens Raven, rasa gugup di final hilang saat Indonesia Raya dikumandangkan. Hingga alasan menangis setelah laga berakhir.
Penyerang timnas Indonesia, Jens Raven, mengungkapkan perasaannya setelah pertama kali merumput di tanah air. Sebagai pemain naturalisasi timnas U19 Indonesia, Jens memulai debutnya di Indonesia saat mengikuti ASEAN Cup U19 2024 yang berlangsung di Surabaya dari 17 hingga 29 Juli 2024. Dalam turnamen ini, timnas U19 Indonesia sukses meraih gelar juara dan Jens menjadi bagian penting dari perjalanan tersebut. Jens Raven tiba di Jakarta 2 hari sebelum tim terbang ke Surabaya untuk turnamen. Ia mengaku sangat terkesan dengan dukungan supporter yang sangat antusias di Surabaya. Saat tiba di Surabaya, saya merasakan betapa besar kecintaan masyarakat terhadap sepak bola di sini, ujarnya. Selama turnamen, Jens mencetak gol debutnya dalam pertandingan penyisihan melawan Filipina yang membuatnya sangat bersemangat. Mencetak gol pertama saya dalam pertandingan resmi sangat luar biasa, katanya. Di pertandingan ketiga melawan Timor Leste, Jens tampil gemilang dengan mencetak 2 gol dan memberikan 3 assist, membantu tim melaju ke babak semifinal. Ia juga menghadapi Malaysia dalam derby serumpun, menganggap Malaysia sebagai lawan yang kuat. Pertandingan melawan Malaysia sangat penting dan Malaysia bermain dengan sangat baik, tambah Jens. Gugup menjelang final melawan Thailand, Jens merasa cemas saat stadion penuh sesak. Namun rasa gugupnya lenyap saat lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, berkumandang. Ketika Indonesia Raya dimainkan, semua rasa gugup hilang dan saya siap untuk pertandingan, jelasnya. Jens menjadi pahlawan final dengan mencetak gol tunggal yang membawa timnas U19 Indonesia meraih kemenangan 1-0. Setelah peluit akhir berbunyi, Jens tidak bisa menahan emosinya dan meneteskan air mata. Rasa emosional saat peluit akhir ditiupkan sangat mengesankan. Saya sangat bangga dan tidak bisa menggambarkan perasaan tersebut, ujarnya. Orang tua Jens juga hadir di stadion untuk menyaksikan pertandingan final dan sangat terkesan dengan atmosfer di sana. Setelah pertandingan, mereka bergabung dengan Jens di lapangan untuk berfoto dengan trofi. Saya sangat bangga dengan tim, staf pelatih, dan pencapaian kami. Saya berharap kami bisa meraih lebih banyak prestasi di masa depan, tutup Jens Raven. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. Shin Tae-yong pusing jelang timnas Indonesia main di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Haye bisa kehilangan tandemnya di laga kontra Arab Saudi. Jelang pertandingan penting melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menghadapi tantangan besar. Pada 5 September 2024 mendatang, skuad Garuda akan bertandang ke Jeddah tanpa diperkuat 2 bek tengah kunci, Jordi Amat dan Justin Hubner. Amat harus menjalani hukuman 2 pertandingan setelah mendapat kartu merah melawan Irak, sementara Hubner terkena skorsing akibat akumulasi kartu kuning. Ketiadaan Amat dan Hubner berarti Shin Tae-yong hanya bisa mengandalkan Rizky Ridho dan Jay Itzes sebagai bek tengah. Sementara Elkan Bagot masih belum dipanggil, pelatih asal Korea Selatan ini biasanya mengandalkan formasi 3 bek. Dengan opsi yang terbatas, Shin Tae-yong mungkin akan mempertimbangkan Nathan Chuaon yang dikenal sebagai pemain serba bisa. Pada 2 pertandingan FIFA Matchday Juni 2024 lalu, Nathan bermain sebagai gelandang bertahan, namun kali ini dia bisa diatur sebagai bek tengah ketiga bersama Ridho dan Itzes. Kehilangan Hubner dan Amat juga berdampak pada lini tengah di mana Haye kekurangan pendamping setelah tampil impresif
pada Juni 2024. Salah satu opsi untuk menggantikan Nathan di posisi gelandang bertahan adalah Ivar Jenner. Namun, Jenner dan Hayem memiliki gaya permainan yang mirip sebagai pengatur serangan, berbeda dengan Nathan yang dikenal lebih energik dan mobil. Shin Tae-yong juga bisa mempertimbangkan nama-nama lain seperti Mark Locke dan Ricky Kambuaya untuk mengisi kekosongan di lini tengah. Dengan berbagai pilihan yang ada, akan menarik untuk melihat bagaimana Shin Tae-yong mengatasi krisis pemain ini dan menyusun strategi untuk menghadapi Arab Saudi.